Shalom! Selamat pagi adik-adik Habibi Ujung. Wah, adik-adiknya sudah ganteng dan cantik-cantik ya. Nah, adik-adik apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya adik-adik dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mengikuti ibadah Habibi Ujung pada pagi hari ini, kita mau dengerin dulu nih ya tata tertib yang adik-adik harus taati dan ikuti sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Apa saja sih tata tertib kita? Yuk adik-adik simak baik-baik ya. Yang pertama, adik-adik sudah mandi sebelum mengikuti ibadah. Yuk, apakah masih ada yang belum mandi? Supaya adik-adik mengikuti ibadah dalam keadaan sudah bersih, segar, dan wangi. Yang kedua, adik-adik berpakaian yang rapi dan sopan. Ya, jadi tidak ada yang masih berpakaian pakaian tidur. Adik harus berpakaian yang rapi dan sopan seperti adik-adik beribadah di gereja. Dan yang ketiga, adik-adik siapkan Alkitabnya. Karena Alkitab adalah firman Tuhan dan kita nanti akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitab ya. Nah, yang keempat, selama ibadah berlangsung, adik-adik harus duduk yang manis. Nah, tidak ada yang mengikuti ibadah sambil tidur-tiduran atau main game. Nah, yang terakhir, yang kelima, adik-adik mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Artinya adik-adik mengikuti ibadah tidak hanya dari awal sampai pertengahan atau dari pertengahan sampai akhir, tapi dari awal sampai selesai ibadah. Jadi adik-adik ikuti ya ibadah ini dari permulaan sampai selesai. Nah, itu dia adik-adik tata tertib Habibi Ujung dalam mengikuti ibadah. Selamat mengikuti ibadah adik-adik. Shalom. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Di mana saja adik-adik berada, di rumah kalian yang ada di Jakarta, di rumah adik-adik yang ada di Tangerang, ataupun di daerah Ciledug dan sekitarnya, kakak mengucapkan selamat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kakak percaya semuanya dalam keadaan yang baik, yang sehat. Karena siapa yang memelihara adik-adik? Tuhan Yesus ya. Oh, Acima, Mama Papa yang pelihara. Iya betul. Mama Papa memelihara adik-adik dengan kasih yang daripada Tuhan Yesus. Nah, pagi hari ini kita mau mulai ya semuanya ibadahnya. Semuanya bangkit berdiri. Yuk, kita akan naikkan sebuah pujian. Minta Tuhan pimpin.
dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, kami mau bernyanyi bagi Tuhan. Kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya Tuhan, siapa namanya? Tuhan Yesus. Kasih dulu tepuk tangannya yang keras, karena kita senang punya Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sayang sama saya, sama adik-adik, sama mama, sama papa. Dan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hebat, ya. Tuhan bisa melakukan perkara yang ajaib. Contoh, Tuhan menciptakan gunung-gunung yang tinggi. Lalu sungai-sungai itu siapa yang ciptain? Tuhan Yesus. Bintang-bintang di langit siapa yang ciptain? Tuhan Yesus. Yuk kasih tepuk tangannya lagi. Kita naikkan satu pujian yang berkata bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil. Haleluya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita senang punya Tuhan yang ajaib, yang hebat, ya. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Termasuk juga ketika Tuhan membuktikan sayangnya, cintanya kepada kita semua, ya. Tuhan Yesus sayang semua adik-adik, yang kecil, yang gede, ya. Tidak ada yang mustahil yang Tuhan bisa lakukan untuk mencintai dan mengasihi, memelihara kita semua. Ada satu lagu baru yang kakak mau ajarkan buat adik-adik. Lagunya seru, lagunya enak sekali. Lagunya itu menceritakan tentang cinta Tuhan kepada kita. Yuk, adik-adik bisa lihat nih nanti syairnya, ya, akan tampil di bawah, akan muncul di bawah. Adik-adik ikutin. Yuk semuanya berdiri. Tuhan Yesus yang cinta
cinta sayang, girakan senangkan hidupku oleh cintanya pada saya, damai senang yang kekal di hatiku. Dia bikinku jadi kaya, menang atas segala persoalan. Haleluya, oh puji Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Yesus yang cinta saya, girakan senangkan hidupku oleh cintanya pada saya, damai senang yang kekal di hatiku. Dia bikinku jadi kaya, menang atas segala persoalan. Haleluya, oh puji Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Wah, seru juga lagunya, ya kan? Gampang kan lagunya adik-adik? Yuk, kita mau coba lagu ini. Sairnya kan indah kan, tapi tadi ada kata-kata begini. Dia bikinku jadi kaya. Kayanya kayak apa, Kak? Kaya sekali? Kayak punya mobil? Kayak punya kolam renang atau apa? Ya, kakak kasih tahu sama adik-adik. Ketika kita menjadi anak Tuhan, kita adalah anak kerajaan surga. Adik-adik tahu yang namanya kerajaan mewah, hebat, ya? Apalagi kerajaan surga. Senang adik-adik menjadi anak kerajaan surga? Senang kakak. Yuk, naikkan pujian ini lagi. Tuhan Yesus yang cinta saya, girakan senangkan hidupku oleh cintanya pada saya, damai senang yang kekal di hatiku. Dia bikinku jadi kaya, menang atas segala persoalan. Haleluya, oh puji Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Yesus yang cinta saya, girakan senangkan hidupku oleh cintanya pada saya, damai senang yang kekal di hatiku. Dia bikinku jadi kaya, menang atas segala persoalan. Haleluya, oh puji Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Nah adik-adik, tiba waktunya sekarang kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Kita mau belajar bagaimana Tuhan yang hebat itu, Tuhan Yesus itu melakukan pekerjaan yang mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Dia. Tuhan Yesus yang hebat dan ajaib. Mari semuanya siapkan hati. Kita naikkan satu pujian untuk dengar firman Tuhan. Tuhan mau kita dengar-dengaran, turun firman-Nya. Tuhan mau kita dengar-dengaran, turun firman-Nya. Sekali lagi ya. Tuhan mau kita dengar-dengaran, turun firman-Nya.
saatnya untuk kami belajar firman-Mu. Tuhan, berkati kakak guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami mau duduk diam mendengar firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Perhatikanlah. Ada sebuah kawat. Sekarang kita akan coba bagaimana menghilangkan kawat ini. Siap? 1, 2, 3. Hilanglah kawat itu. Wah, kemana larinya? Tapi kita akan coba lihat lagi. 1, 2, 3. Ada lagi kawatnya. Itu bukan sulap, bukan sihir. Tapi ada sesuatu yang lain lagi. Perhatikanlah. Nah, ini adalah sebuah gelas. Dan ada koin. Sekarang kita akan coba lihat apa yang terjadi dengan koin dan gelas ini. Kita akan tutup sebentar. Lalu kita akan pindahkan. Dan kita lihat apa yang terjadi. Koinnya hilang. Gak ada. Waduh, kemana tuh? Kita coba lagi. Tutup. Kita pindahkan. Dan apa yang terjadi? Koinnya ada lagi. Nah, itu adalah sulap. Bukan tanda ajaib. Artinya apa? Artinya itu adalah tipuan. Kalau sulap artinya kebohongan. Bukan sesuatu tanda ajaib. Bukan mujizat. Itu tadi ada triknya. Tapi ada sesuatu yang benar-benar luar biasa yang pernah terjadi. Apa itu? Tanda ajaib yang luar biasa. Sampai membuat orang terheran-heran. Tanda ajaib apa itu? Simak, perhatikan. Demikian ceritanya. Ada 2 orang, pria dan wanita. Mereka merencanakan untuk menikah. Wah, persiapannya jauh-jauh hari sudah mereka lakukan. Mereka mulai menghitung dana, mencari biaya. Mereka mulai mempersiapkan makanan apa yang harus disajikan kepada para tamu. Lalu minumannya yang tidak pernah ketinggalan pada waktu itu harus ada minuman anggur. Waduh, pesta tanpa anggur itu sepertinya bukan pesta. Lalu mereka sudah melakukan tanggal yang akan ditentukan oleh mereka untuk segera melangsungkan pernikahan. Dan singkatnya, pernikahan terjadi. Undangan cukup banyak. Pesta itu demikian ramai. Pelayan-pelayan pesta sudah siap. Mereka segera memberi makan kepada tamu-tamu itu. Misalnya nasi habis, wah cepat-cepat nasi habis. Minuman habis, cepat-cepat. Buru-buru diisi kembali. Ya, pesta itu berlangsung dengan meriahnya. Pada waktu dulu, zaman Tuhan Yesus hidup, orang-orang Yahudi mengadakan pesta tidak hanya 1 hari, bisa berhari-hari. Akibatnya apa yang terjadi? Persiapan makanan dan minuman harus banyak sekali. Dan itulah yang terjadi. Pesta tengah berlangsung. Tuhan Yesus diundang. Ibunya Tuhan Yesus juga ada di situ. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ada masalah. Ada kesulitan. Lalu orang mulai, mungkin pesta mulai berbisik. Wah, minuman habis. Anggurnya habis. Ibu Yesus juga melihat, wah, ada masalah nih.
ada persoalan nih gawat. Lalu ibu Yesus segera menghampiri Yesus. Dia berkata, kita kehabisan anggur. Lalu Tuhan Yesus berkata, seolah-olah Tuhan Yesus ingin menolak. Ya. Mau apa engkau ibu? Saatku belum tiba. Tapi ibu Yesus ini berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan oleh Yesus, lakukan ya. Dan begitulah yang terjadi. Pesta ini kehabisan anggur. Waduh, bisa mempermalukan keluarga dari kedua mempelai. Bisa mencoreng nama keluarga. Lagi sedang pesta, tiba-tiba kehabisan anggur. Padahal tanpa anggur pada waktu itu sepertinya bukan pesta. Jadi mereka berupaya semaksimal mungkin. Berusaha, gimana caranya. Dan akhirnya mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Para pelayan ini. Yesus melihat ada tempayan-tempayan, gentong besar. Lalu apa yang terjadi? Yesus berkata, cedok, isi dengan air. Tempayan-tempayan itu, yang jumlahnya ada 6 tempayan, biasa berisi air untuk membasuh. Sebagai pembasuhan, kalau tamu-tamu datang gitu ya. Sekarang suruh dipenuhi dengan air. Tapi karena sudah diberi pesan oleh Ibu Yesus, apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, lakukan. Lalu Tuhan Yesus berkata, cedoklah, isilah dengan air tempayan-tempayan itu. Baik, tempayan diisi air. Tempayan 1, tempayan 2, tempayan 3, 4, 5, 6 tempayan sekarang penuh. Tempayan udah penuh, lalu mau diapain? Ini air loh, air. Lalu Tuhan Yesus berkata, cedoklah, berikan kepada pemimpin pesta. Air dicedok, suruh kasih pemimpin pesta. Ini mau diapain? Nah, tapi apa yang terjadi? Karena patuh, karena taat, dibawa kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta langsung siap. Wah, dia siap-siap minum. Dia perhatikan. Wah, akhirnya dia minum. Dia rasa-rasa. Wah, ini anggur yang terbaik. Lalu dia memanggil mempelai pria. Biasanya dalam sebuah pesta, anggur yang terbaik itu diberikan pertama. Dan setelah tamu-tamu ini merasa puas, merasa kenyang, maka diberikanlah anggur yang kurang bagus. Tapi engkau menyediakan anggur dari pertama sampai sekarang bagus, bermutu, anggur yang luar biasa. Wow. Pemimpin pesta ini tidak tahu bahwa sebenarnya tadi kehabisan anggur. Waduh, anggurnya habis, bingung. Padahal itu air yang dicedok ke dalam tempayan. Sekarang sudah berubah menjadi air anggur. Waduh, menjadi minuman yang lezat. Pemimpin pesta itu merasa senang, tamu-tamu mereka bersuka cita, mereka langsung minum dan sebagainya. Makan, minum, pokoknya pesta tetap bisa berlangsung. Karena anggur tersedia stok yang banyak. Mereka bisa puas minum itu. Nah, itulah tanda ajaib yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Yang dilakukan Tuhan Yesus di sebuah kota yang namanya Kana. Tuhan Yesus mampu, dia berkuasa. Dia bisa memungkinkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kalau tadi, yang kakak tadi sampaikan atau kemukakan,
ini tiba-tiba bisa hilang, itu cuma tipuan. Tipuan dari sini, ya. Kemudian ini juga ya, koin. Kalau tetap hilang koinnya karena ini ada kertasnya. Itu hanya tipuan. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, apa yang dikerjakan di perbuatan itu tanda ajaib, itu mujizat yang gak bisa dilakukan oleh orang. Air biasa menjadi anggur, menjadi air anggur, sehingga pesta bisa berlangsung. Adik-adik, kita memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang bisa mengadakan mujizat. Mujizat itu adalah tanda ajaib. Dan kita memiliki Tuhan yang seperti itu. Betapa bangganya kita, betapa bersukacitanya kita. Karena itu kita perlu berharap hanya kepada Dia. Memohon kepada Tuhan Yesus yang maha besar, yang maha kuasa, yang bisa memungkinkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus, berharap kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus berkuasa. Bahkan yang mati Dia bisa bangkitkan, menunjukkan bahwa Dia berkuasa. Dan kita, anak-anaknya, memiliki Tuhan yang luar biasa. Tentu ada rasa bangga dan tetap harus percaya, mengucap syukur dan berterima kasih karena kita memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus. Sekarang kita dengarkan ayat hafalan untuk saat ini. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Untuk ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Lukas 1 ayat 37. Ayo cepat dibuka Alkitabnya, cari Lukas 1 ayat 37. Siapa yang sudah ketemu? Oke, buat adik-adik yang sudah hafal di luar kepala, hebat. Tapi kalau adik-adik yang masih berlatih, yuk kita belajar bersama. Untuk kali ini ayat hafalan untuk kelas besar dan kelas kecil sama ya. Yuk kita mulai sama-sama. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagaimana? Mudah bukan? Mudah dong. Kakak yakin dan percaya adik-adik pasti bisa untuk menghafalnya. Oke, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, itu tadi ayat hafalan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekarang kita akan berdoa, mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau baik. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau bisa mengadakan tanda mujizat. Air biasa bisa menjadi air anggur. Itu karena perbuatan Tuhan. Kami bangga memiliki Tuhan yang besar, di mana tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan kami mau percaya sepenuhnya kepadamu. Kami mau berharap kepada Tuhan. Kami merasa bangga memiliki Tuhan yang maha kuasa, yang maha besar. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh semakin dikuatkan, diyakinkan bahwa Tuhan Yesus berkuasa. Engkau juga berkuasa untuk menolong, memimpin, menyertai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seru sekali pelajaran hari ini. Terima kasih kakak yang sudah membawakan firman Tuhan. Ya, kakak percaya nih, adik-adik tadi begitu antusias mendengarkan pelajaran firman Tuhan.
Hebat kan Tuhan kita? Tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus ya. Yuk, kasih tepuk tangan lagi ya buat Tuhan Yesus. Yang keras semuanya. Iya, Tuhan Yesus hebat. Nah, ayat hafalannya juga tadi gampang kan? Oh itu mah gampang kan? Saya aja udah langsung hafal nih kan sekarang ya. Adik-adik bisa langsung rekam. Lalu jangan lupa kirimkan ya. Jangan sampai ketemu hari Jumat lagi atau hari Minggu lagi ya. Kirimkan langsung hari Senin, Selasa. Nah, kirim langsung ya. Nanti Tuhan Yesus senang melihat adik-adik menghafal ayat hafalan. Kita akhiri kebaktian kita hari ini. Minggu depan kita akan kembali bertemu dengan firman Tuhan, puji-pujian yang lebih seru lagi. Ya, mari semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau bilang terima kasih sama Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami semua diberkati Tuhan. Kami boleh bernyanyi buat Tuhan, kami boleh mendengar cerita firman Tuhan, kami belajar ayat hafalan, kami bersuka cita Tuhan Yesus, dan kami percaya hidup kami Tuhan berkati. Kami mau menjadi anak-anak yang taat kepada Engkau, menjadi anak-anak Tuhan yang senang untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Minggu depan kami mau kembali ibadah dengan sukacita. Kami menantikan ibadah berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Amin. Shalom teman-teman, saya akan menghafalkan ayat hafalan Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita menjelang hari Tuhan yang dekat. Terima kasih. 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Terima kasih. Ya. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita menjelang dari Tuhan yang sudah mendekat. Amin. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Amin. Ibrani 10 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Amin. Dadah. Ini
Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhi diri dari penemuan ibadah kita menjelang hari Tuhan yang mendekat. Terima kasih. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Ibrani 10 ayat ayat 25. 25. Janganlah Janganlah kita kita menjauhkan diri menyendiri dari dari pertemuan pertemuan ibadah. ibadah. Amin. Amin. Ibrani Ibrani 10 10 ayat ayat 25. 25. Janganlah kita Janganlah kita menjauhkan diri melakukan diri dari ibadah. dari ibadah. Amin. Amin. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari ibadah. Amin. Nih, Mandi 10 10 ayat ayat 25. 25. Janganlah Janganlah kita kita menjauhkan menjauhkan diri diri dari dari ibadah. ibadah. Amin. Amin. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari ibadah. Amin. Teman-teman, ayat hafalan kita